Mbak sinetron drama Korea, ceritanya selalu berubah-ubah dan sulit ditebak. Itulah yang dialami Partai Demokrat, partai yang dinakodai Agus Harimurti Yudhoyono ini. Belum hilang dengan persoalan kudeta atau pengambilan paksa Partai Demokrat yang diduga kuat disutradarai oleh Muldoko dan diperankan oleh orang-orang internal Demokrat itu sendiri. Sempat saling klaim bahwa itu isu tidak benar. Masih ingat kita dengan pernyataan Muldoko kala itu. Mana mungkin saya mau ambil paksa Partai Demokrat. SBY itu senior saya. Nggak mungkin lah itu. Itu isu nggak benar. Itu hanya dagelan aja. Ujar Muldoko kala itu. Tak lama kemudian terjadilah pemecatan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang dianggap tidak loyal dan melanggar ketentuan partai. Kejadian ini bertambah heboh. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba ada kongres luar biasa atau KLB di Sumatera Utara. KLB ini pun sempat rusuh antara orang-orang Demokrat itu sendiri. Aduh. Yang lebih mencengangkan lagi, hasil kongres luar biasa di Medan ini menetapkan Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dan memecat AHY sebagai ketua umum. Tak tinggal diam, AHY mengambil sikap dan membuat pernyataan bahwa kongres di Medan itu adalah konstitusional dan itu adalah kongres abal-abal, katanya. Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kepada kader-kader Partai Demokrat. Yang pertama, kata Agus Harimurti Yudhoyono bahwa KLB di Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Tidak ada pemilih hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut. Yang kedua, para pemimpin DPD dan DPC kami solid. Maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum. Yang ketiga, kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara, yaitu Menteri Polhukam, Menkumham, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, ujarnya. Yang keempat, keterlibatan KSP Muldoko dalam GPK PD kini sudah terang benderang. Apa yang disampaikan oleh Muldoko kemarin meruntuhkan seluruh pernyataan-pernyataannya yang mengelak selama ini. Yang keenam, dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak mengadakan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Muldoko CS ini. Saya tegaskan di sini tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono adalah ketua umum, ujarnya. Insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami
dari seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya saya instruksikan kepada seluruh pengurus dan kader-kader Partai Demokrat dimanapun berada. Mari kita rapatkan barisan, selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi, ujar AHY. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa baru saja hari ini dilakukan kongres luar biasa secara ilegal, secara inkonstitusional mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? Karena KLB ini tidak sesuai, tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing, punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. Setidaknya untuk bisa diselenggarakan kongres luar biasa berdasarkan AD/ART Demokrat adalah disetujui, didukung, dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB berdasarkan AD/ART kami. Dan ada lagi tambahannya, harus sepersetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.